Dahulu kala, jauh sebelum manusia menghitung waktu dengan jam, dan jauh sebelum laut diberi garis batas, terbentanglah sebuah samudra luas yang dikenal sebagai Laut Selatan. Laut itu tidak selalu bergelora, namun juga tidak pernah benar-benar diam. Ia bernapas seperti makhluk hidup yang menyimpan banyak rahasia. Di kedalaman laut itu, hidup makhluk yang jarang sekali terlihat manusia. Makhluk setengah manusia, setengah ikan. Ia disebut Putri Duyung. Di antara mereka, ada satu Putri Duyung yang dikenal paling lembut suaranya. Namanya Nala. Nala memiliki rambut panjang sehitam malam tanpa bintang. Matanya bening seperti air laut saat fajar, dan sisiknya berkilau seperti mutiara yang disentuh cahaya bulan. Namun Nala berbeda dari Putri Duyung lainnya. Ia tidak suka bersembunyi terlalu dalam. Ia tidak tertarik pada istana karang atau harta laut yang berkilau. Nala justru menyukai permukaan laut. Setiap malam bulan purnama, Nala naik perlahan ke atas ombak. Ia duduk di atas batu karang yang sunyi, mendengarkan angin, mendengarkan ombak, dan yang paling ia sukai, mendengarkan suara manusia dari kejauhan. Lampu-lampu perahu nelayan selalu membuatnya penasaran. Baginya, itu seperti bintang yang jatuh ke laut. Suatu malam, langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Angin berembus dingin, ombak mulai meninggi. Nala merasakan sesuatu yang tidak biasa. Laut sedang gelisah. Di kejauhan, ia melihat sebuah perahu kecil. Perahu kayu tua yang terombang-ambing tanpa arah. Di dalam perahu itu, ada seorang pemuda nelayan bernama Raka. Raka bukan nelayan yang kaya, namun ia rajin. Dan ia mencintai laut seperti rumahnya sendiri. Namun malam itu, laut tidak ramah padanya. Angin memukul layar perahu. Air masuk dari sela-sela papan kayu. Raka berusaha bertahan, namun tenaganya semakin melemah. Saat perahu hampir terbalik, Raka berteriak, namun suaranya tenggelam oleh deru badai. Nala mendengar teriakan itu, bukan dengan telinganya, melainkan dengan hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia menyelam ke arah perahu. Siripnya bergerak cepat. Cahaya lembut dari tubuhnya menerobos gelapnya laut. Saat ia menyentuh perahu itu, ombak perlahan mereda. Angin melemah. Laut seolah mengenalnya. Nala menopang perahu dengan lembut, menjaga agar tidak terbalik. Raka terjatuh ke dalam perahu, basah dan gemetar, namun selamat. Ketika ia membuka mata, ia melihat cahaya samar di permukaan air. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, cahaya itu menghilang. Pagi datang. Badai telah pergi. Perahu Raka terdampar di tepi pantai. Orang-orang desa mengira ia hanya beruntung. Namun Raka tahu, malam itu ada sesuatu yang menyelamatkannya. Sejak hari itu, Raka sering datang ke pantai saat malam tiba. Duduk di atas pasir, memandang laut yang tenang. Ia tidak tahu apa yang ia tunggu, namun hatinya merasa ada yang memanggil. Dan dari balik ombak, Nala selalu mengamati. Setiap malam mereka saling memandang dari kejauhan, tanpa suara, tanpa sentuhan. Namun laut menyimpan aturan. Putri Duyung tidak boleh jatuh cinta pada manusia, karena cinta itu akan membawa kesedihan panjang. Nala tahu aturan itu, namun hatinya tidak mendengarkan. Suatu malam, bulan bersinar sangat terang. Laut tenang seperti cermin. Raka berdiri di tepi pantai. Dan untuk pertama kalinya, Nala muncul sepenuhnya. Mereka saling menatap. Tidak ada rasa takut, hanya keheningan yang penuh makna. Nala tidak berbicara, namun suaranya terdengar di dalam hati Raka. Terima kasih karena mencintai laut dengan tulus. Raka ingin menjawab,
namun kata-kata terlalu kecil untuk saat itu. Mereka tahu pertemuan itu tidak akan bertahan lama, karena manusia dan laut tidak diciptakan untuk hidup bersama. Saat fajar mulai menyentuh langit, Nala perlahan tenggelam ke dalam laut. Matanya masih menatap Raka, dan Raka hanya bisa berdiri dengan hati yang berat. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi melihat Nala. Namun setiap kali laut tenang, ia merasa laut sedang tersenyum. Orang-orang desa percaya, jika kamu mendengar nyanyian lembut di malam hari, itu bukan angin, bukan pula ombak. Itu adalah suara Putri Duyung Nala yang masih menjaga laut dan cinta yang tidak pernah ia miliki. Dan begitulah legenda itu hidup, dari bisikan ombak, dari cerita ke cerita, hingga hari ini. Subscribe Radio Stories dan tetaplah di sini untuk kisah berikutnya.